Sebuah objek yang sama kadang bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, menghasilkan dua deskripsi yang seolah-olah berbeda. Lalu bagaimana? Oke, selamat datang di Satu Papan. Hari ini saya ingin membahas sebuah topik kombinatorik, yaitu menghitung dengan dua cara. Oke, sebuah persoalan kombinatorik seperti pencacahan, pertanyaan ada berapa, dan semacamnya, itu mempunyai sebuah jawaban yang tunggal. Oleh karena itu, kalau kita punya dua cara untuk menyelesaikan satu persoalan kombinatorik yang sama, maka dua cara itu pasti ekuivalen. Jadi mungkin didapat ekspresi yang berbeda, tapi sebetulnya sama. Nah, keuntungannya apa? Kadang dengan mencari cara lain untuk menjawab sebuah persoalan yang sama, kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang persoalan itu. Sebagai ilustrasi, saya akan membahas 3 buah soal, dan seperti biasa, naskah soalnya bisa download di link yang ada di deskripsi. Oke. Untuk soal yang pertama, ini saya ambil dari AINE tahun 1985. Ada sebuah turnamen diikuti oleh N orang. Nah, turnamen artinya setiap orang bertanding dengan setiap orang lainnya sebanyak tepat 1 kali. Oke. Pada setiap pertandingan, pemain yang menang mendapatkan 1 poin, yang kalah mendapatkan 0 poin, sedangkan kalau seri maka masing-masing pemain mendapatkan setengah poin. Nah, setelah turnamen berakhir dan di ranking urutannya berdasarkan poin, ternyata setiap pemain mendapatkan separuh dari total poinnya itu dari melawan 10 pemain yang peringkatnya paling bawah. Oke. Pertanyaannya, berapa nilai M? Ada berapa orang di turnamen itu? Oke, mungkin ada yang sedikit ambigu di sini. Bagaimana kalau seorang pemain itu termasuk di antara 10 yang paling bawah? Apakah separuh poinnya didapat dari melawan 10 pemain terbawah? Iya, misalkan si X itu peringkat terakhir, maka separuh poinnya didapat dari melawan 9 orang yang ada di atasnya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat nih, ada nggak sesuatu yang bisa dihitung dengan dua cara? Dari soal ini kita cuma dapat informasi tentang poin ya. Jadi mungkin kita hitung total poin dari semua peserta. Nah, coba kita perhatikan dalam sebuah pertandingan, kalau ada yang menang ada yang kalah, maka yang menang dapat 1, yang kalah dapat 0. Kalau dia seri maka setengah-setengah. Total poinnya itu selalu 1. Oke, jadi sebuah pertandingan mempunyai total poin 1. Nah, ada berapa pertandingan? Ini kan ada N orang ya. Berarti ada sebanyak N kombinasi 2 pertandingan. Oke, sehingga ada N kombinasi 2 poin totalnya ya setelah dijumlah semua pemain. Oke. Nah, sekarang kita hitung ini dengan cara yang berbeda ya. Kita bagi menjadi 2 grup ya. Grup 10 yang paling bawah dan sisanya. Oke, katakanlah grup B ya. Grup B ini adalah 10 terbawah. Coba berapa kira-kira total poinnya? Nah, mereka mendapatkan separuh poinnya di antara mereka sendiri. Berarti 2 kali total poin di antara 10 orang itu ya. Berarti 10 kombinasi 2. Yaitu 90 ya. Nah, orang-orang selain yang ada di grup B, katakanlah grup A, ini ada sebanyak N-10. Ini juga sama ya, separuh poinnya didapat dari melawan grup B, maka separuh poinnya lagi didapat dari melawan grup mereka sendiri ya. Jadi ini ada sebanyak 2 kali N-10 kombinasi 2. Oke, maka kita dapat persamaan N kombinasi 2 sama dengan 90 ditambah ini. Oke. Setelah dibongkar, nanti akan didapat segini
dan bisa difaktorkan. Jadi seperti ini. Nah, ada dua kemungkinan, yaitu n-nya 16 atau n-nya 25. Seandainya n-nya itu 16, coba kita lihat mungkin atau enggak. Grup B terdiri dari 10 orang, sedangkan grup A terdiri dari 6 orang. Jadi lebih banyak yang B dibandingkan yang A. Nah, tapi kita lihat ternyata total skor yang A itu lebih kecil daripada yang B. Kita lihat. Rata-rata poin di grup B itu adalah 90 dibagi 10, yaitu 9. Sedangkan rata-rata di grup A itu 6 kombinasi 2 kali 2 berarti 30 ya. 30 dibagi 6 dengan 5. Ini nggak mungkin, karena artinya ada orang di grup B yang skornya itu lebih tinggi daripada orang di grup A. Kontradiksi. Oke. Berarti kasus yang N sama dengan 16 ini tidak bisa terjadi, dan sisanya adalah N sama dengan 25. Silakan teman-teman coba kira-kira menang kalahnya seperti apa untuk 25 orang sehingga kondisi ini tercapai. Oke. Untuk soal yang kedua, saya ambil dari OSN tahun 2010 nomor 3. Jadi ada sebuah perlombaan diikuti oleh 120 orang peserta. Kemudian 120 orang itu dibagi-bagi menjadi beberapa kontingen atau tim. Katakanlah ada K buah kontingen. Nah, setiap orang memberikan satu souvenir kepada semua anggota timnya dan kepada satu orang dari masing-masing tim lainnya. Oke. Jika totalnya ada 3.840 souvenir yang berpindah tangan, maka paling besar berapakah nilai K? Jadi paling banyak ada berapa jumlah tim? Oke. Coba kita misalkan dulu pesertanya. P1, P2, P120, kemudian kontingennya atau timnya itu adalah tim 1, tim 2 sampai tim K. Oke. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mendapatkan angka 3.840 ini? Ini kan total souvenir ya. Daripada kita ngitung satu-satu gitu, ngumpulin souvenirnya ada berapa, mending kita tanyain aja setiap orang itu ngasih berapa souvenir. Ya. Nah, jumlah souvenir yang diberikan oleh seseorang itu bergantung sama dia termasuk tim yang mana. Oke. Jadi kita definisikan FI ini adalah nomor tim dari peserta PI. Ya. Maka total souvenir yang dibagikan oleh PI itu adalah berapa? Jumlah orang di dalam timnya kecuali dirinya sendiri ditambah jumlah tim yang lain. Ya. Nah, di dalam timnya selain dirinya sendiri itu ada sebanyak TFI ya, dikurang 1, kemudian ditambah jumlah tim selain timnya sendiri. Totalnya kan ada K, berarti ada K-1. Oke, jadi totalnya segini. Tinggal dijumlah untuk semua I. Oke. Jadi 3.840 ini sama dengan penjumlahan dari semua PI tambah K N2, dimana I-nya jalan dari 1 sampai 120. Oke. Nah, nanti K-2 itu kan konstan ya, tidak bergantung sama I. Berarti nanti menjadi 120 kali K-2. Nah, sebelah kirinya nih ternyata bisa difaktorkan jadi 120 dikali 32 ya. Jadi kalau pindah ruas,
nanti ketemu 120 dikali 34 minus K sama dengan sigma TFI. Oke. Nah, sekarang gini, kita nggak tahu setiap tim ada berapa ya anggotanya, dan ini banyak yang diulang-ulang. Jadi tim 1 misalnya, untuk semua peserta tim 1 dia muncul sebanyak itu. Oke. Jadi tim 1 muncul sebanyak tim 1 kali, ya. Jadi ini sama saja sebetulnya. Dengan TJ kali TJ, dimana penjumlahannya jalan untuk semua tim. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita estimasi dengan menggunakan Cauchy-Schwarz. Jadi dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz bisa didapat sigma TJ dalam kurung kuadrat dibagi K. Ya. Nah, ini kita nggak tahu sih ada tim yang beririsan atau enggak ya. Tapi apes-apesnya, katakanlah ada banyak yang beririsan, penjumlahan ini minimal sama dengan jumlah semua peserta, yaitu 120. Oke. Jadi 120 kali ini bisa dicoret, didapat 34 minus K lebih besar dari sama dengan 120 per K. Oke, kali silang pindah ruas didapat seperti ini. Ini bisa difaktorkan K-4, K-30, berarti didapat 4 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan 30. Oke. Nah, bisa dicek bahwa K sama dengan 30 itu mungkin. Ya. Misalnya kalau satu tim itu berisi 4 orang ya, 4 orang sebanyak 30 kali, maka nanti setiap orang dia memberikan berapa souvenir? 3 ditambah 29, 32 ya. Jadi total souvenirnya ada 32 dikali 120, yaitu 3840. Oke. Oke, untuk soal yang ketiga saya ambil dari kompetisi di Cina tahun 1996. Sebenarnya ini versi yang lebih sederhana sih ya, tapi nggak apa-apa. Kita diberikan 11 buah himpunan M1, M2 sampai M11, di mana setiap himpunan memiliki 5 anggota dan setiap pasang himpunan itu memiliki irisan yang tidak kosong. Nah, kita diminta membuktikan bahwa ada 4 himpunan yang memiliki irisan tidak kosong. Oke. Nah, coba deh kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. 4 himpunan memiliki irisan. Artinya apa? Ada satu elemen yang dimuat oleh keempat-empatnya. Jadi ini ngasih petunjuk ya, bahwa kita ini harus melihat ada berapa himpunan yang memuat suatu elemen. Oke, kita misalkan dulu. Elemennya dari sebuah himpunan H gabungan dari 11 himpunan ini. Untuk setiap X anggota H, coba kita definisikan NX. Ini adalah banyaknya himpunan yang memuat X. Oke. Nah, coba kita visualisasikan ya hubungan antara himpunan sama anggota. Bayangkan ada 2 baris ya. Baris yang pertama diisi oleh himpunan-himpunannya M1, M2, M3, M11. Kemudian baris yang kedua diisi oleh anggota-anggotanya. Ya, ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, kalau X dimuat oleh MI, kita tarik sebuah garis ya. Katakanlah seperti ini. Jadi garisnya mungkin ada banyak ya. Sekarang coba deh kita hitung ada berapa garis yang terbentuk.
Oke, ada dua cara untuk menghitung jumlah garis ya. Pertama dari sudut pandangnya anggota, kemudian dari sudut pandangnya himpunan. Coba dari sudut pandangnya si X, ada berapa garis yang terhubung dengan dia? Ya berarti semua himpunan yang memuat X ya, yaitu ada NX. Di total jadi sigma NX. Nah, dari sudut pandangnya himpunan, ada berapa garis yang terhubung dengan himpunan itu? Ya, anggota yang terhubung dengan dia hanya anggota-anggota yang ada di dalam himpunan itu. Berarti sama dengan jumlah anggota di himpunan itu. Sigma MI sampai 11. Oke. Masing-masing MI punya 5 anggota, berarti ini 55. Nah, sekarang ada informasi tentang irisan dari dua himpunan ya. Berarti coba kita visualisasikan lagi ya. Sekarang bayangkan ada M1, M2 pasangan, kemudian M1, M3, M1, M4 dan seterusnya, M2, M3, M2, M4 dan seterusnya sampai M10, M11. Jadi semua pasangan yang mungkin itu kita taruh di satu baris ya. Kemudian di bawahnya kita taruh semua anggota. Nah, sama kayak tadi, kita tarik garis kalau anggota di bawah itu dimuat oleh himpunan yang ada di atasnya. Oke. Nah, kayak tadi, kita sekarang coba hitung ada berapa bentuk V yang terbentuk. Oke. Coba, kalau dari sudut pandangnya si X, kita harus memilih apa? Dua himpunan yang memuat X. Banyaknya himpunan yang memuat X itu kan NX ya. Berarti kita harus pilih 2 dari NX. Nah, sekarang dari sudut pandangnya pasangan ini, MI, MJ, banyaknya anggota yang ada di bawahnya adalah anggota yang ada di dua-duanya. Berarti sama dengan banyaknya anggota di irisan. Oke, MI, MJ untuk semua IJ yang berbeda. Berarti dari 1 sampai 11. Oke. Nah, kita tahu ini tidak kosong. Berarti yang sebelah kanan ini masing-masing sukunya lebih besar dari atau sama dengan 1. Berarti yang sebelah kanan itu lebih besar daripada sama dengan 11 kombinasi 2. Oke. Yang sebelah kiri gimana? Coba kita bongkar dulu ya. NX dikali NX min 1 bagi 2. Nah, kita ingin bisa menggunakan informasi ini ya, sigma NX sama dengan 55. Berarti yang NX min 1 nya harus kita hilangin dulu ya. Kita pakai kotak samaan aja ya. Misalkan maksimum dari NX itu adalah N. Maka nanti NX min 1 itu kurang dari sama dengan M min 1. Oke, jadi kita bisa keluarkan M min 1 per 2 sigma NX bisa dari sama dengan 11 kali 10 bagi 2, 55. Oke. Nah, ini kita tahu 55, berarti bisa dicoret. Jadi M min 1 lebih besar dari sama dengan 2. Sehingga didapat M lebih besar dari sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang bisa nggak M sama dengan 3? Ternyata nggak bisa. Nih. Seandainya M sama dengan 3, maka terjadi kesamaan di semuanya ya. Berarti setiap NX itu juga sama dengan 3.
artinya sigma NX juga harus kelipatan 3. Ya kan? Padahal sigma NX itu 55. Oke, berarti didapat 3 habis membagi 55. Ini kan kontradiksi. Oke, berarti kesimpulannya N lebih besar dari sama dengan 4. Oke. Nah, artinya apa? Artinya ada suatu anggota yang dimuat oleh sedikitnya 4 himpunan. Oke. Nah, bisa lebih dari 4, tapi ya minimal 4 lah. Kita dapat katakanlah MA, MB, MC, MD. Maka nanti irisan dari 4 himpunan itu tidak kosong. Oke, terbukti ya. Terima kasih.